Halo, salam sobat, sehat selamat, sukses ya. Perkenalkan saya akan membacakan dongeng Kayak Cinta Rakyat berjudul Potong Daging Sekilo karya Haji Muhammad Amin Aceh. Ini adalah episode lanjutan. Cerita ini berasal dari Desa Penyandingan atau Tanjung Bubuk, Kecamatan Teluk Selapan, Kabupaten Ogan Komeng Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kepada semua pencinta sastra, pencinta seni, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Mari kita lestarikan seni budaya, cerita asli cita rakyat kita. Nah, pada episode sebelumnya, Syukur akhirnya masih lolos pada hari kedua. Setelah ia menjaga ternak Wak Raja, tapi ternak itu dilumpuhkan kakinya, sehingga ternak itu tidak jauh berjalan dari sekitar kandang. Tentu saja Raja tidak boleh emosi. Kalau emosi, sesuai perjanjian, dia akan dipotong dan miskin. Tentu ini sangat menggelikan, sangat menyakitkan bagi Raja. Tetapi yang membuat perjanjian sudah dibuat. Kita lanjutkan ceritanya. Raja akhirnya kembali dengan hati yang rasa rendah, emosi, matanya merah dan marah. Tapi apa? Ini suatu sayembara pikir. Air matanya hanya meleleh begitu. Karena balamnya, karetnya sudah ditebang oleh suku. Kemudian hari kedua itu ternak-ternaknya dipatahkan kakinya. Tentu saja Syukur berusaha untuk mengembalikan ternak-ternak yang telah ditinggalkan Raja. Nah, tapi karena ternak-ternak itu sudah patah kaki, ternak itu tetap saja di tempat, tidak bisa bergerak. Maka Syukur tidak ambil pusing, ia kembali ke rumahnya. Ia biarkan ternak itu di luar kandang. Biar saja sendiri. Biar Raja sendirilah yang dapat memasukkan ke dalam kandang. Syukur memancing supaya Raja calon mertuanya semakin emosi, semakin marah. Besoknya Raja sudah siap dengan 5 buah kartu untuk memetik sirih kepunyaan Raja. Ia masih menanti calon menantunya. Dalam hati Raja, kau tahu rasa pikiran. Ia ingin membalas kekesalan hati Tuhan yang ini. Syukur sudah datang. Makanan sudah disiapkan. Lantas Syukur makan seenaknya saja. Hari ini tes terakhir. Syukur mulai bicara sama calon tunangannya dengan penuh bangga. Ia mulai makan pendekatan. Kalau saja gagal, kita tak dapat hidup bersama. Maafkan saya. Tapi kalau saya sukses, kita tetap menjadi pasangan suami istri. Tolong doakan kakak agar saya tidak gugur dalam lamaran. Dari sayembara ini, kau akan menjadi istri jika hari ini lolos. Syukur bicara sungguh-sungguh pada Melati. Ia mulai melakukan rayuan. Melati tidak menjawab, tapi cukup mengganggu. Dan senyumnya yang manis serta lusuk pipitnya membuat Syukur berdebar-debar mengendangi calon kekasihnya dan sekaligus calon istri. Dan tak lama Raja sudah memanggil untuk kakak. Mereka berjalan kaki menuju kebun sirih sekitar 1 kilometer jaraknya melalui jalan setapak dan hutan semak-semak. Sampailah mereka. Raja bicara sama Syukur. Syukur, kau naik memetik dan aku mengumpulkan di bawah. Mengisi karung-karung ini. Kalau karung-karung sudah penuh, kau boleh turun dan tidak naik lagi. Aku pulang duluan ya.
nanti kau pikul karung ini berisi sirih, bawa ke rumah nanti. Baik, Wak Raja, sahut Syukur. Lantas ia naik memetik cabang-cabang sirih. Bukan selembar-selembar, tapi karungnya ditarik-tariknya supaya cepat, banyak, dan karung-karung itu mudah penuh. Batang sirih ditarik semuanya sampai ke batang-batangnya, dimasukkan ke dalam karung sehingga karung menjadi penuh. Pekerjaannya itu menurut raja kurang cocok, tapi dibiarkan di sana. Raja sudah kewalahan sama orang itu. Raja tidak emosi. Maksud raja hanya memetik daun sirih saja, tapi dia semuanya diambilnya oleh Syukur, termasuk batang-batangnya ditarik-tarik sampai karung-karung cepat berisi. Raja sudah mulai sangat emosi, tapi ia sudah kewalahan menghadapi Syukur. Kehendak hatinya lah beres, terserah ia, pikir Wak Raja. Jangan rewel dan cengeng. Terus saja raja mengumpulkan dan memasukkan sekali dalam karung. Memasukkan semua apa yang dipetik oleh Syukur dan dimasukkannya dalam karung. Pekerjaan raja lambat. Maklum sudah tua. Lagian mengumpulkan satu-satu sirih yang jatuh di tanah. Kalau karung satunya penuh, baru diisi karung yang lain. Sementara itu, Syukur sudah habis. Batang sirih pertama, ia turun dan naik lagi pada batang yang lain. Mereka bekerja dengan gesit, tidak berkata-kata. Hati mereka masing-masing berbuat. Beberapa pohon sirih telah dinaiki dan dipetik oleh Syukur. Tinggal satu batang lagi. Sang raja masih mengumpulkan, memenuhi karung demi karung. Karena kelelahan, tapi malu sama Syukur, raja secara diam-diam memasuki salah satu karung itu, duduk di dalamnya, dan sirih nyamparkannya di atas badan dan kepalanya. Selain raja kecapaian, ia sembunyi dalam karung itu. Maksudnya memantau pekerjaan Syukur secara diam-diam. Tapi sebenarnya hal itu diketahui oleh Syukur dari atas pohon. Syukur tahu bahwa raja itu masuk ke dalam karung. Ia terus memetik dan dilihatnya karung-karung sudah penuh. Dan yang terhampar di atas tanah masih banyak. Ia segera keluar. Namun karung yang satu lagi sangat diperhatikan, di mana di situ ada orang di dalamnya, yaitu Pak Raja tadi. Sambil ia mengumpulkan isi sirih-sirih yang berserakan di dekat karung, ia memanggil raja. Raja tidak menjawab. Barangkali Wak Raja tadi sudah pulang. Syukur berbicara sendiri. Karung ini masih lock, masih belum penuh. Sedang sirih masih banyak. Baik, pijak supaya padat, kata Syukur sendirian, sambil menginjak-injak dengan kaki dan kuminya, hentak-hentakan pada kepala Wak Raja. Hup, hup. Bunyi napas raja, tapi Syukur seolah tidak tahu. Terus ditambah lagi muatan sirih dan diinjak lagi. Begitulah sampai penuh, terus dijahit. Raja masih berada dalam karung dan sudah dijahit oleh. Sebuah karung dijahit dan terus dipikul
di atas bahunya satu persatu. Di tengah perjalanan didudukkannya mengulang karung yang lain. Satu diangkat, taruhnya lagi di tempat lain dan mengulang lagi untuk karung lain. Itulah seterusnya. Dia mengambil karung satu persatu. 4 karung sudah diantarkan oleh syukur itu menjawab. Dia mengulang lagi karung yang lain. Yang kelima, yang di dalamnya ada orang yang hendak bersembunyi, yaitu keuangan. Syukur pura-pura tidak tahu. Nah, bagaimanakah nasibnya? Nasib orang raja dalam karung. Bagaimana syukur? Apakah yang terjadi pada mereka berdua? Kita lanjutkan pada episode berikut. Terima kasih.